kita memberikan satu kesempatan terakhir kepada Mahkamah Konstitusi untuk mencuci dosanya, bukan untuk memberikan sekedar keadilan bagi kita. Karena kecurangan pemilu ini dimulai justru dari putusan Mahkamah Konstitusi. Karena itu kita kasih kesempatan MK untuk mengabulkan permohonan kita. Apakah permohonan kita cukup beralasan untuk dikabulkan? Saya bersaksi banyak alasan untuk membatalkan pemilu ini. Kita kawan-kawan semua, ada banyak dalil yang kita sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi yang paling penting adalah coba tanyakan kepada hati nurani kita semua dan para hakim konstitusi. Satu pertanyaan, apakah pemilu ini curang? Apakah pemilu ini curang? Rasanya tidak ada yang mengatakan bahwa pemilu ini jujur dan adil, kecuali orang di sana yang dibayar. Kita bisa membedakan mana yang bergerak dengan hati nurani, mana yang bergerak karena dibayar. Bapak-bapak sekalian, para pengaman, terima kasih sudah membatasi kita semua, membatasi air dan minyak, membatasi yang benar dan yang salah, membatasi yang dibayar dengan hati nurani. Jadi saya katakan, kalau sekedar mendiskualifikasi Gibran Rakabuming, itu mestinya sudah kita di tangan kita mestinya. Kenapa saya katakan demikian? Sebagai lawyer saya katakan, ada pelanggaran yang terukur, bisa diukur, bisa dipastikan bahwa itu terjadi pelanggaran. Saya katakan kawan-kawan semua, penetapan Gibran Rakabuming itu melanggar hukum dan konstitusi. Mau tahu penjelasannya? Mungkin sebagian sudah pernah mendengarkan saya di Indonesia Lawyers Club tadi, tapi saya ulangi lagi sedikit, ya. Melanggar hukum karena waktu Gibran mencalonkan atau mendaftarkan diri, peraturan KPU nomor 19/2023 belum diubah, sehingga berdasarkan prosedur dalam pendaftaran, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa ini pendaftaran yang sah. Ini pendaftaran yang ilegal. Tolong teriakan, ilegal. Jadi ini pendaftaran yang ilegal. Karena itu saya mengatakan melanggar hukum, paling tidak pelanggaran terhadap peraturan yang dibuat sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau cuma pelanggaran prosedur, nanti MK bilang, 02 bilang enteng. Itu kan pelanggaran administrasi biasa. Tidak boleh dong ditimpakan kepada Gibran dan Prabowo Subianto. Saya katakan kawan-kawan semua, dan dengarkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa itu tidak hanya pelanggaran hukum, tapi pelanggaran konstitusi. Kenapa saya katakan demikian? Karena pendaftaran Gibran itu sesuatu yang konspiratif. Ada konspirasi antara KPU dan 02. Kenapa saya tahu demikian? Karena KPU tidak bertindak independen. KPU tidak bertindak adil dalam hal menerima pendaftaran Gibran Rakabuming. Dia tahu putusan MK itu menurut Profesor Yusril Iza Mahendra yang tidak lain adalah lawyer 02, perlu terlebih dahulu katanya, perlu terlebih dahulu katanya dilakukan perubahan PKPU
saya akan bilang, maaf deh, biar dikasihkan ke orang lain saja daripada nanti memunculkan kontroversi. Itu sebelum Yusri menjadi lawyer 02. Tapi setelah menjadi lawyer 02, dia bela yang salah. Padahal jelas sekali, contoh welo-welo saya katakan bahwa pendaftaran itu melanggar hukum dan konstitusi. Nah, hakim konstitusi mudah-mudahan tidak membutakan hati nuraninya untuk setidak-tidaknya mendiskualifikasi Gibran Rakabuming. Ikuti saya. Diskualifikasi Gibran. Diskualifikasi Gibran. Setidak-tidaknya saya katakan. Bagaimana dengan yang satunya? Kalau yang satunya kita bergerak tidak hanya pelanggaran yang terukur, tapi pelanggaran yang terstruktur. Pelanggaran yang struktur itu adalah